Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Oke, Ibu pimpin berdoa ya. Siap? Oke, tangannya diletakkan di atas meja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Mbak kita hadir. Mas Dika, mana Mas Dika? Oke, Mas Dika, kok duduknya di belakang terus, Mas? Besok tuker sama temennya di depan ya. Oke, Mas Ilham, Mbak Laila, Mbak Vika, Mas Roka, Mas Farhan, mana Mas Farhan? Oh iya, Mbak Fatimah, Mas Valen hadir, Mbak Veronica hadir juga. Alhamdulillah murid itu pintar-pintar dan rajin-rajin ya. Nah, Ibu harap untuk kedepannya kalian tetap semangat dan selalu diberi kesehatan supaya bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Apakah ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Benar sekali, kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita dan pola irama. Nah, pada kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengetahui arti penting melakukan kegiatan musyawarah. Nah, yang kedua, memahami sikap saling menghargai saat melaksanakan musyawarah. Nah, silakan sekarang bukunya dibuka pada halaman 16. Nah, Ibu ingin tanya kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang pernah mengalami atau menghadapi suatu persoalan dan tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri? Ayo, ada tidak? Ada? Apa coba sebutkan? Oh iya, terus nemu nggak solusinya? Tidak ya? Nah, cara yang tepat untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan sendiri itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Ada yang tahu? Coba siapa yang semalam belajar? Ada yang tahu nggak musyawarah itu apa? Nah, jadi musyawarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syawaro, yang artinya berunding, kemudian berembuk atau mengajukan sesuatu. Nah, sedangkan pengertian secara bahasa, musyawarah itu adalah kegiatan yang membicarakan, menyelesaikan masalah untuk mencapai keputusan bersama atau biasa disebut dengan mufakat. Nah, keputusan yang telah disepakati secara bersama itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, adapun juga tujuan dari musyawarah yang pertama mencapai keputusan bersama, dan yang kedua itu menyelesaikan persoalan atau masalah. Nah, musyawarah harus dilaksanakan ketika
didiskusikan secara bersama. Nah, yang kedua, ketika kita memiliki persoalan atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, maka kita harus melaksanakan musyawarah. Nah, musyawarah juga memiliki manfaat. Ada yang tahu apa manfaat musyawarah? Coba Mas Ilham. Pinter sekali, berarti semalam belajar ya? Oke, benar yang disampaikan Mas Ilham. Jadi manfaat musyawarah itu yang pertama melatih dalam mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua membangun kebersamaan. Yang ketiga, masalah dapat segera terselesaikan. Keempat, keputusan yang diambil atau yang dihasilkan itu mempunyai nilai keadilan. Nah, yang kelima, menghargai apa? Pendapat orang lain. Pinter sekali. Nah, silakan Mbak Vika disampaikan tentang ciri-ciri musyawarah. Iya, benar sekali, pinter. Nah, jadi ciri-ciri musyawarah itu yang pertama mengutamakan kepentingan bersama. Nah, yang kedua dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Nah, yang ketiga, hasil keputusan itu dapat diterima oleh seluruh anggota musyawarah. Pinter sekali murid-murid Ibu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri musyawarah. Selanjutnya ada sikap yang harus diperhatikan saat melaksanakan kegiatan musyawarah. Ada yang tahu apa aja sikap yang harus diperhatikan? Belum ada? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu sampaikan ya. Jadi sikap yang harus diperhatikan selama melaksanakan kegiatan musyawarah itu yang pertama, mengajukan atau menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai suara terbanyak. Yang keempat, menerima dengan lapang dada hasil keputusan bersama. Nah, yang kelima, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Nah, selanjutnya apakah ada yang tahu cara mengeluarkan pendapat yang baik? Ya, cara mengeluarkan pendapat yang baik saat musyawarah. Siapa tadi? Mas Dika ya? Silakan Mas Dika disampaikan. Pinter sekali, benar ya yang disampaikan Mas Dika. Jadi cara untuk mengeluarkan pendapat yang baik itu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menerima saran atau kritik dari anggota musyawarah yang lain. Nah, yang ketiga, menerima serta ikut dalam melaksanakan hasil keputusan. Nah, yang keempat, tidak mencela dan tidak memotong pendapat orang lain. Pinter sekali Mas. Nah, kemudian musyawarah itu dapat kita laksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Siapa yang berani memberikan contoh? Mas Roka, mau memberikan contoh musyawarah di mana Mas Roka? Di rumah. Oke, baik, silakan disampaikan Mas Roka. Benar, menentukan hari berkunjung untuk ke rumah nenek. Yang kedua, menentukan tempat yang akan dikunjungi saat liburan. Iya, terus siapa lagi yang berani memberikan contoh musyawarah di sekolah? Ya. Benar, menentukan pengurus ke kelas, kemudian menentukan jadwal piket, kemudian musyawarah. Contoh musyawarah di masyarakat itu pemilihan ketua RT maupun
apabila musyawarah tidak dilaksanakan? Siapa yang bisa? Iya, apabila kita tidak melaksanakan musyawarah, maka akan terjadi perselisihan, kemudian masalah tidak akan terselesaikan. Nah, ada yang tahu kegiatan musyawarah ini merupakan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol atau lambang dari sila keempat Pancasila itu apa? Benar sekali, kepala banteng. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Halo kelas, poin-poin hari ini yang menurut kita kalian akan belajar penting tentang karena musyawarah. nanti akan Materi PPKN kelas 3, tematika, subtema 1. Kegiatan musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau biasa disebut dengan voting. Kegiatan musyawarah dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Manfaat musyawarah: pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Untuk mengerjakan tugas. Contoh musyawarah di rumah. 1. Memutuskan tempat wisata yang akan dikunjungi saat liburan. Yang kedua, pembagian tugas membersihkan rumah. Contoh musyawarah di sekolah. 1. Pemilihan ketua kelas. 2. Pembagian tugas piket kelas. 3. Pembagian tugas belajar kelompok. Contoh musyawarah di masyarakat. 1. Pemilihan ketua RT. 2. Pemilihan ketua RW. Sikap yang baik dalam bermusyawarah. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan pendapat kita. Nah, sebelum Ibu memberikan atau membagikan lembar kerja, silahkan membentuk kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Mbak Veronica, boleh bantu Ibu untuk membagikan lembar kerja kepada teman-teman? Boleh ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi di situ kan ada 2 lembar nih yang Ibu bagikan. Yang pertama itu ada lembar pertanyaan. Nah, yang kedua itu lembar jawaban yang berupa kotak-kotak. Ini namanya teka-teki silang. Ya, nanti kalian isikan jawaban yang menurut Anda itu benar sesuai pada nomor yang ada di kotakan. Ini kan di dalam kotakan udah ada nomornya. Ya, sesuai. Kan itu ada menurun dan mendatar. Nah, kalian sesuaikan ya. Semisal nomor 1. Oh, nomor 1 itu mendatar. Berarti ke sini. Yang nomor 1 berarti ke sini. Itu. Ke sini. Nih. Mendatar. Kalau semisal menurun ya
dipastikan menurun. Disesuaikan ya. Nanti apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Nah, apabila nanti sudah selesai semua, perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Udah selesai? Udah ya? Oke, perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, benar ya. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Mbak Gita ya? Oke, silahkan Mbak Gita. Ya, pinter sekali murid-murid Ibu. Berarti kalian sudah memahami apa itu musyawarah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar pada hari ini kita tutup, Ibu memiliki games. Mau nggak kita games terlebih dahulu? Mau ya? Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, marilah berdoa. Nah, untuk menutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Mbak Gita. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Sekian kegiatan belajar mengajar